Shalom adik-adik. Shalom. Kita bertemu kembali pada hari ini di dalam ibadah yang penuh sukacita. Katakan amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa oleh Kak Dian. Oke, semua adik-adiknya bersukacita hari ini. Yuk kita sebelum mulai ibadahnya, yuk kita sama-sama satu hati kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang baik. Tuhan kumpulkan kami lagi walaupun melalui online, tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh ada hadirat Allah memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah ini menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melompat bagi Engkau. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita mau Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi, masih ada yang duduk, masih ada yang makan. Waduh, masih ada juga yang tidur-tiduran saja. Ayo semuanya, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau melompat untuk Tuhan. Laskar Kristus. Siap. Kita mau nyanyi lagu penguasaan diri. Ikuti kakak-kakak yang di sini ya. Siap? Siap. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, lebih semangat lagi, katakan. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, Serta apa? serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi katakan, serta menjauhi. Serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Yes, luar biasa. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir di dalam kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, Bersuka. bersuka
suka citaku penuh. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan oh Yesus. Oh Yesusku. Nah adik-adik, mari kita akan bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan memperkatakan firman Tuhan di Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai 16. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita akan memuji dengan pujian-pujian-Mu.
kulihat di hidupku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Ku rasakan. Ku rasakan jamaah-Mu. Ku rasakan. Ku rasakan jamaah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu. Haleluya. Kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu.
Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Karena berkat-Mu melimpah bagi kami, perlindungan-Mu bagi kami semuanya. Baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Tuhan memberkati kami semua, memelihara dengan sempurna. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan menerima firman-Mu. Tuhan kuduskan kami, yang menyampaikan Tuhan berkati, yang mendengarkan juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Bilangan pasal 12. Silakan adik-adik buka semuanya. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Kakak tunggu. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Kakak bacakan. Demikian firman Tuhan ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan,
memperhatikan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kehidupan adik-adik akan diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik, judul pelajaran hari ini adalah kehilangan penguasaan diri akan mendatangkan penyakit. Ya, perhatikan. Kehilangan penguasaan diri akan mendatangkan penyakit. Loh, kok bisa, Kak? Kita lihat ceritanya. Cerita tentang Musa dan saudara-saudaranya. Siapakah Musa itu, adik-adik? Musa ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dipilih oleh Tuhan. Dan Musa ini punya saudara, punya kakak. Ada yang tahu adik-adik namanya? Iya, namanya adalah Harun. Yang laki-laki, yang perempuan namanya Miriam. Suatu kali Nabi Musa ini menikah dengan seorang wanita dari suku Kusi. Ya. Tetapi kakak-kakaknya Harun dan Miriam ini kecewa karena bangsa Kusi ini tidak mengenal Allah. Dan mereka akhirnya tidak bisa menguasai dirinya. Dia mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Mereka marah. Dan akibatnya Miriam atau menderita sakit kusta. Sebaliknya, sikap Musa bagaimana ketika diomelin, ketika disampaikan kata-kata yang sia-sia, sikap Musa bagaimana? Dia melakukan yang benar. Melakukan yang benar bagaimana, Kak? Kita lihat ceritanya. Pelajaran hari ini adalah pelajaran bagaimana kita bisa menguasai diri. Ya, karakter penguasaan diri sudah dinyanyikan. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati. Yang pertama, tidak bertindak sesuka hati. Kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Miriam. Dari bacaan kita tadi melihat bahwa Miriam berbuat kesalahan dengan mengata-ngatai Musa. Sebenarnya Miriam ini kakak yang luar biasa. Dia sangat baik. Pada waktu Musa ini masih bayi, karena Fir'aun tidak senang dengan orang Yahudi, maka diselamatkanlah Musa ini. Dengan cara bagaimana? Dia ditaruh di dalam keranjang, kemudian dikentirkan, dihanyutkan di sungai Nil. Tujuannya bukan dibuang, karena di bawah sana dia melihat ada putri Fir'aun yang sedang mandi, biasanya mandi di sana. Sehingga ketika Musa ini dihanyutkan, dijaga sama Maryam dari tepi. Dia ngikuti dari tepi sungai itu. Sampai dia pastikan bahwa putri Fir'aun ini mengambil Musa. Dan singkat cerita, Musa dipelihara oleh Fir'aun. Sangat baik. Bahkan ketika Tuhan membelah laut dan bangsa Israel bisa menyeberang laut itu, Miriam bersukacita dan dia mengambil rebana dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan di paling depan dan itu menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika dia kecewa terhadap Musa, dia kehilangan penguasaan diri. Sehingga hatinya yang tidak dijaga ini mengakibatkan dia ngomel, mengata-ngatai Musa
dan akhirnya Miriam ini sakit kusta. Itu yang pertama, pelajaran pertama, tidak bertindak sesuka hati, tidak seperti Miriam. Pelajaran yang kedua adalah penguasaan diri, itu artinya menahan diri untuk tidak cepat marah. Kita belajar dari Musa. Ketika Musa dikata-katai oleh Miriam, apa yang dilakukan Musa? Responnya bagaimana? Musa diam saja. Dia tidak menjawab apa-apa. Dia menjaga hatinya. Dan memang Musa luar biasa. Ayat 3 dikatakan, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi, di atas muka bumi. Musa memang hatinya lembut dan dia diam saja. Artinya Musa bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Biasanya orang kalau dikata-katai kemudian marah, itu tidak boleh. Itu namanya tidak menguasai diri. Lah bagaimana Kak? Diam saja. Menanggapinya dengan lemah lembut. Bukan itu saja. Tetapi Musa mendoakan Miriam dan Harun yang mengata-ngatai dia. Bukan diam kemudian memang diam, tetapi dalam diamnya itu dia berdoa kepada Allah. Menyerahkan sesuatu yang dihadapi ini kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membela Musa. Telah ditulis bahwa dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 17 bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Dan telinga Tuhan kepada orang yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di muka bumi. Adik-adik, sikap Musa ini luar biasa. Karena Musa bisa menguasai diri, karena Musa dapat menahan diri untuk tidak marah. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah menguasai diri dengan menjauhi hal-hal yang tidak benar. Menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi kita belajar dengan Nabi Musa. Ketika dia dikata-katai, bisa saja dia marah. Ada kesempatan bagi Nabi Musa untuk marah dan membiarkan Miriam kena kusta. Dibiarkan saja. Salahnya sendiri mengata-ngatai saya. Bisa ngomong begitu, tetapi yang dilakukan Musa adalah tidak berkata yang sia-sia. Bahkan dia tidak membiarkan Miriam menderita seperti itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Miriam. Musa tahu bahwa sifat mendendam yang senang dengan kesengsaraan orang lain itu adalah tidak benar. Jadi adik-adik jangan sampai mendendam. Jangan sampai senang kalau temannya itu menderita. Karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar Musa tidak melakukan itu. Sebaliknya Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Miriam. Dan akhirnya memang Miriam disembuhkan oleh Tuhan.
ketika Miriam sakit, maka Miriam harus dikucilkan karena sakit kusta ini menurut bangsa Yahudi ini najis ini. Tidak boleh berdekatan dengan bangsa Yahudi sehingga dipisahkan, disuruh keluar kota. Bisa dikatakan dikucilkan itu seperti diusir dari lingkungan mereka selama 7 hari. Dan dalam 7 hari itulah Tuhan mentahirkan kembali Miriam. Dan Musa tidak meninggalkan Miriam ketika dikucilkan, tidak ditinggalkan pergi oleh bangsa Israel, tidak. Tetapi Musa menunggu sampai 7 hari sampai Miriam balik lagi dan bisa bersama-sama lagi melanjutkan perjalanan ke negeri Kanaan. Dan Harun bagaimana, Kak? Harun kan juga mengata-ngatai, tetapi Harun kemudian bertobat. Harun bertobat, minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosanya, dan Harun diterima kembali oleh bangsa Israel. Jika adik-adik salah, melakukan kesalahan, bertobat. Jika engkau menyakiti orang, segera datangi dan minta maaf. Maka adik-adik akan diterima kembali oleh Tuhan. Menjadi keluarga Allah kembali. Menjauhi hal-hal yang tidak benar. Menjauhi melakukan yang tidak benar. Itu yang dilakukan oleh Musa. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini adik-adik. Yang pertama, tidak bertindak sesuka hati. Karena bertindak sesuka hati bisa menyebabkan berdosa. Dan kalau berdosa bisa sakit seperti Miriam. Ketika kita hidup bersama dengan keluarga Tuhan, maka kita mesti menghormati orang-orang yang dekat kita, terutama adalah pemimpin kita. Yang pertama, menghormati orang tua. Kita menghormati para guru. Kita harus menghormati pemimpin rohani atau bapak gembala. Orang-orang yang memimpin kita ini, itu kita hormati. Kita tidak boleh sesuka hati. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran bahwa kita tidak boleh cepat marah. Seperti Nabi Musa tidak marah. Karena apa? Marah bisa berdosa kalau kita marah. Oleh sebab itu saat sakit penting untuk kita memeriksa diri dulu. Seperti yang dilakukan oleh Harun. Kemudian bertobat. Dengan bertobat maka kita disembuhkan. Musa tidak marah, malahan dia mendoakan. Menerima dengan lembut hati dan mendoakan. Hal yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang benar atau menjauhi hal-hal yang tidak benar. Musa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Musa membalas kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya dengan kebaikan, dengan mendoakan, dengan menunggu, tidak meninggalkan mereka untuk pergi bersama-sama dengan bangsa Israel. Ada 3 hal, tidak sesuka hati, tidak cepat marah, dan tidak melakukan yang tidak benar. Adik-adik, ada 3 hal yang kita pelajari. Untuk adik-adik juga untuk kakak. Bahwa karakter penguasaan diri
harus kita punyai. Karena kehidupan kita, keberhasilan kita, masa depan kita itu tergantung dari karakter kita. Tergantung bagaimana kita bisa menguasai diri. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Ayat hafalannya dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Silakan dibuka adik-adik. Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Kita sama-sama baca dari alamatnya. Baik, sudah ketemu. Kita baca dari alamatnya 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini firman yang Tuhan berikan bagi kami semuanya, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengajarkan kepada kami tentang kebenaran, bagaimana kami harus menguasai diri kami. Kami tidak bertindak sesuka hati, kami tidak cepat marah, bahkan kami tidak melakukan yang tidak benar. Kami mau menyontoh kepada Nabi Musa dan kami tidak mau menyontoh Miriam. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan oleh hamba-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan kepada setiap kami. Biarlah setiap anak-anak menjadi pelaku firman Tuhan, taat, tekun dan setia mengerjakan perintah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan, anak-anak yang rindu untuk memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Banyak orang diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Berkati para orang tua Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati dengan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga anak-anak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0115508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Suci
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Buka tangan adik-adik. Pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan adik-adik. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu, orang tuamu, adik kakakmu. Diberkatilah apa saja yang adik-adik kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Sekolah adik-adik Tuhan jadikan berhasil. Masa depan adik-adik diberikan masa depan yang luar biasa, gilang gemilang. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.